Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fadel di channel Kampus Live. Channel paling oke, paling yo, paling ye, menemani kita, menemani Anda bersama. Direkam langsung di Bandung, di suasana yang sendu dan mengundang rindu. Kita mau ngomongin sebuah jalur sutra. Bukan jalur sutra yang dulu diperebutkan oleh kerajaan atau kekaisaran Mongol. Tapi jalur sutra ini berkaitan dengan jalan yang sangat mulus untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Mungkin teman-teman udah tahu ya namanya. Namanya adalah SNMPTN, atau ada juga orang yang nyebutnya dengan nama SNAMPTN. Senam ini bukan arti gimnastik atau gerak-gerak, tapi adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ya, kenapa sih SNMPTN kita ngomongin di sini? Karena aku mau bicara tentang pengalamanku, aku riset baca-baca, dan dari cerita-cerita juga, sehingga keilmuan tentang SNMPTN ini mau aku share ke teman-teman. So, check it out dan kita ngobrol lebih dalam lagi. Pertama, SNMPTN identik banget dengan orang yang ngomongin nilai rapor. Tapi pertanyaannya, apakah cuma nilai rapor? Gak semudah itu, Ferguson. Karena sebenarnya nilai rapot ini benar diperhatikan sih, tapi yang perlu diperhatikan adalah gimana sih nilai teman-teman tuh, apakah naik terus, apakah rata-rata, dan apakah naik turun. Hal tersebut diperhatikan. Dan berbicara tentang nilai rapot, kita bukan hanya berbicara tentang angka, teman-teman, karena ada makna di balik nilai rapot adalah tentang perjuangan teman-teman, perjuangan sobat-sobat muda ketika di masa SMA. Dan yang kedua, nah, ini perlu diperhatiin teman-teman. Sederhana, tapi kalau kita nyampe lupa atau skip, ini wah, jangan sampai kesana chills kayak gini, kita lupa itu tentang permasalahan administrasi. Baca dengan sesama dan dengan benar. Mungkin itulah salah satu hikmah kita belajar bahasa Indonesia. Di SD, SMP, mungkin SMA juga ada. Kita harus baca dengan baik, latar belakang foto warna merah, pakai warna merah. Pastikan alamat sekolah benar. Pastikan nama yang dicantumkan adalah nama teman-teman, jangan sampai nama saudara, sanak, famili, dan lainnya. Oke, Yang ketiga adalah perlu diperhatikan bahwasanya dalam memilih, teman-teman harus ada perhitungan. Kayak kita nggak boleh egois dan nggak boleh sombong. Misalkan pilihan pertama dan kedua, ketiga adalah pilihan paling top Indonesia. Teman-teman boleh bercita-cita tinggi, tapi kita harus realistis tentang menentukan sebuah pilihan. Kayak gitu. Misalkan aku pilih kampus A dan di situ ada 3 jurusan yang grade-nya tinggi banget dan aku pilih 1, 2, 3 secara acak, harusnya nggak kayak gitu teman-teman. Karena perhitungan kayak gitu, kita harus mawas diri tentang pilihan kita untuk kedepannya. Dan tentu kita tidak boleh asal-asalan dalam pemilihan jurusan. Supaya apa? Supaya tidak ada penyesalan nantinya. Meskipun apapun yang kita ambil tentu pasti ada hikmahnya teman-teman. Yang keempat, sebenarnya kalau kita bicara tentang SNMPTN dan tadi di poin pertama tentang nilai rapor, teman-teman nyadar nggak sih bahwasanya nilai 90 di sekolah A itu sebenarnya nggak equivalent, nggak sama dengan nilai 90 di sekolah B. Karena apa? Karena mungkin di situ ada perbedaan sistem penilaian. Nah, karena itu, salah satu yang dinilai di SNMPTN adalah akreditasi sekolah atau status sekolah. Tentu alumni sekolah yang berada di kampus tersebut pun menjadi pertimbangan dalam SNMPTN. Dan biasanya kampus-kampus memiliki kebijakan-kebijakan tertentu, dan ya nggak semua kampus mempublikasikannya. Salah satu yang pernah mempublikasikan tentang kriteria SNMPTN adalah Universitas Indonesia. Teman-teman bisa cari tahu sendiri tentang informasi tersebut. Yang kelima adalah kadang yang perlu diperhatikan adalah tentang kuota daerah. Ini adalah kebijakan dari daerah, seperti contohnya adalah Universitas Pajajaran yang itu diprioritaskan. Seingat saya itu adalah untuk Jabar, ada kayak apa ya, porsi tertentu teman-teman. Kayak porsi-porsi kayak gitu kita perlu diperhatikan. Oleh karena itu kita harus mencari kesempatan, ambil kesempatan itu dan jadilah kemenangan untuk kita. Dan yang ini penting juga, yang keenam berarti teman-teman adalah perhatikan bahwasanya kadang di kampus-kampus tertentu, contohnya di Institut Teknologi Bandung, yaitu tempat saya kuliah, adalah namanya jalur peminatan. Jalur peminatan itu apa sih? Jalur peminatan adalah ketika orang lain di ITB itu hanya memilih satu fakultas dan tidak ada jurusan di dalamnya,
ketika memilih jalur peminatan, kita langsung memilih jurusan apa sih akan kita inginkan. Dan ini hanya terbuka bagi beberapa jurusan pada fakultas atau sekolah tertentu, khususnya di ITB. Peluangnya bagaimana? Yang berdasarkan aku tahu, yang berdasarkan cerita-cerita pun, yang aku pahami juga, peluangnya cukup tinggi dan mungkin bahkan sangat tinggi tentang jalur peminatan ini. So, kalau udah cocok, pilih aja. Dan ini yang ketujuh, teman-teman. Dan yang ketujuh ini salah satu poin krusial yang sangat diperhatikan dalam pendaftaran SNMPTN, yaitu adalah sertifikat dan atau penghargaan. Sertifikat dan penghargaan salah satu yang sangat diperhatikan. Tentang sertifikat tadi, teman-teman, pastikan kita mengunggah dan teman-teman akan mengunggah sertifikat yang terbaik dan paling sesuai. Dulu kalau boleh cerita, dulu aku upload 3 sertifikat. Yang pertama tentang keilmuan atau olimpiade, yaitu tentang geoscience. Yang kedua tentang pramuka, dan yang ketiga tentang marching band, teman. Dan alhamdulillah, dengan nilai aku apa adanya sebenarnya ketika SMA dan sertifikat yang tadi 3 tersebut, alhamdulillah aku keterima di Teknik Material FTMD ITB. Ya, itu adalah cerita-cerita dan sudut pandang dari kami tentang SNMPTN. Dan kita harus memandang SNMPTN ini, enak-enak aja nih jalurnya. Enggak begitu, teman-teman. Karena sebenarnya SNMPTN adalah buah hasil dari perjuangan ketika teman-teman SMA atau ketika kita SMA. Dan kita memetik hasil tersebut ketika SNMPTN. Dan bagi teman-teman yang jangan terlalu merasa yakin akan keterima di SNMPTN. Artinya apa? Kita harus menyiapkan langkah-langkah lain. Dan bagi teman-teman yang misalkan nanti belum keterima SNMPTN pun, jangan putus asa. Jadilah jawaban dan terus berjuang. Karena tidak hari tanpa jawaban dan tanpa perjuangan. Itu aja. Itu adalah 7 hal yang perlu diperhatikan SNMPTN versi Kampus Live. Sampai jumpa. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.